Grangernya tetap diambil ya. Karena tadi udah ditawarin dan gak diambil, ya udah Onyx yang akan ambil. Dan sekarang masuk di fase yang kedua. Mungkin ngelihat dari mid lane yang bisa semakin dipersempit. Novaria boleh loh. Novaria. Nova ya. Wah, tapi lihat cheer for your teamnya tuh kayaknya Jauh banget ya. kanan banyak banget tuh. Falling Iya. Stars Ya, namanya di Pradasia ban. team is banned. Oke, Parsha kah untuk next bandnya juga. jangan sampai lupa kita kali ini kondisinya adalah dengan adanya sosok dari Suxin di mid lane itu juga bisa cukup poking power loh. Nah, Loi kita lihat udah di ban seperti yang kalian perdebatkan, tapi saya kan saya sudah bilang daripada capek ngelawan Loi mending di ban. Iya. Ah, gimana? Gua ngerasa Daripada nih, capek ngelawan Loi mending di ban. Ah, gimana? Udah dikasih tahu satu sama lain. Bandel kalian. Kalau jadi second nggak bisa, Ji. Bandnya habis. Iya, oke. Kalau jadi second bandnya habis, nggak Iya, bisa. makanya dia di first tadi. Bener. Makanya bisa nge-ban juga. Kalau first 1 second sama aja sih habis sih. Masih. First masih ada di slotnya. Ini sampai Haya juga kena. Jadi kalau Oke, misalnya oke. kita lihat di sini ya, dia udah tutup ke arah Chow. Dimana dia masih butuh badan untuk para pasukan tim Geek untuk EXP lanernya kayaknya. Atau mungkin dia reset Gatot Kaca lagi yang akan menjadi pilihan dari Geek Pub. Gatot Kaca. Tapi menarik sih, karena aku kira tadi cowoknya mau dilepasin juga bisa diambil dengan Gig ya, mungkin. Harusnya. Karena hero-heronya dari Onyx kalau mereka ambil shot tipis banget. Payback. Parsha yang di-ban, dibuang. Long range pokoknya dia habisin. Yap. Tapi Ini- masih ada Yif ya. Ya, itu yang bahaya Yif nanti. Berhadapan dengan Cusin juga cukup power kan dia. Tapi Lonjol, Tahunnya nggak bisa. itu dia. Ya, oke. Berarti targeting dari Joey-nya kan. Yap. Yang harus dimenangin banget. Jadi, tapi sebenarnya itu memperbanyak juga target buat Kairi. Jadi Kairi ini harus pilih mau kemana. Mau ke Moskov atau mau ke Yif semisal diambil nanti. Oke. Sementara dari Geek Fam 1 Romer mungkin atau Spilen harus ditutup juga. Kemana larinya nih? Hylos kan? Badan Hylos, Atau Tigreal, Badang. hero-hero sisi pasti. Fight. Fight Hilda. for the Hilda ultimate ternyata. Oh result. iya. Ini ganggu banget sih memang Hilda juga. Tapi gue ngeri ke Badang sih sebenarnya. Badang ya. Badang kayak opsi yang bagus juga. Masih ada Badang Gatot Kaca. Itu combo ya, sepaket mereka. Kalau mau diambil, tapi ya hanya bisa pilih salah satu sekarang. Hylos pun masih oke. Badan kan yang dicari buat Onyx. Oke. Pilihannya banyak banget. Kalau gue pengen bilang glue dari tadi, glue Nggak mulu. bisa. Tadi gue juga ada Nanti, 2 kali nanti. gue ngomong glue. Minggu depan ya, lagi Hylos belum bisa. dulu. Dan Hylos lagi, karena opsi badan ada CC-nya. Glue itu perfect, Enak Pak. banget Perfect masalahnya. gitu. Ya. Masalahnya sekarang lagi nggak bisa. Glue lagi belum Istirahat. boleh. Istirahat Ya. dulu dia 2 Istirahat, minggu ya. ya. Tapi dengan Hylos yang dibuka, Cici bisa keluar loh ini. Cik, dia kurang badan dong, Om. Kurang badan ya. Kan ambil 2 badan. Gatot Kaca Cici. Oh nggak bisa sih ada no, kalian. no, soalnya iya, ada nggak kalian. nggak bisa. Ya mereka kurang mid ya, mereka kurang mid. Kalau mau Mereka- utility mid ya. Masih bisa tuh. Kalau Gak ada badan misalnya- tapi utility. Kalau gue lihat kayak gini sih Aurora enak. Gatot Kaca. Aurora Gatot Kaca enak. Ya. Oke. Tapi ngeliat dari mid lane juga gue ngerasa dia butuh damage burst. Tetap Eve gue sih entah kenapa ya. If ya. Atau kita belokkan semuanya dengan Paraboy. Wah. Paramis Aboy. I didn't Oh, know. wait Hellcat. Hellcat Valentina dan Hellcat kembali. Hellcat. Romer. The Hellcat Beauty. Romer. Iya. Baloyski kembali memunculkan Hellcat di posisi Romer. Yes. Apakah masih sama performanya? Tapi aku bisa bilang juga. Belum diganti tuh. Musuhnya Hellcat ini bahaya banget. Hylos. Nanti ya. Miss timing tangkap ke Hylos, ketempel dengan Hylos. Habis. Miss timing lompat ke Cusin, keangkat dengan Lantern Flare. Tapi pertanyaannya aku satu, apakah dari seorang Baloy ini akan berdekatan oleh 2 itu? Karena aku ngelihatnya Baloy entah dia akan ngerangkak di area jungle atau dia akan ngebuntutin Savera terus. Bisa jadi sih, ke Savero tujuan paling utamanya. Tapi gue penasaran dengan responnya Onyx nih. The Beat Pick, mungkin itu yang gak terpikirkan juga oleh Onyx. Karena bandnya pun gak, oke Badang, masih Badang. Badan dan bahkan nabrak Badang juga bukan opsi bagus buat Baloyski. Iya, ini benar-benar harus di gold dance 24 jam Om. Iya. Pokoknya meleng dikit Savero harus kena combo. Iya. Wow. Tapi ini dia. One last game. Mampukah
Onyx bangkit dengan teori klinik dari Omawa atau bahkan Geek Farm yang mematahkan kedudukan Omawa. So mari kita menuju ke arah line up dan EPL Arena, mana tepuk tangan aja. Let's go, tanpa berlama-lama Omawa. Oke. Game ketiga nih untuk Onyx yang butuh point match win dan juga dengan adanya debut dari Hellcat yang kembali dibawakan oleh Baloyski. Oke, aku penasaran. Oh, execute ya buat Baloyski. Seconds till the Execute, enemy harus reaches execute the dia. Pakai execute emblem assassin Rapture Master Assassin. Wow. Ya. Oke. Pertanyaannya cuma satu nih. Oke. Masih sama nggak performanya kayak dulu? Ya itu dia, karena udah lama nggak Kelihatan. dipakai kan. Bener. Oke, mari kita menyaksikan di mana dari sosok Sans mampu nggak dia ngasih freeze lane terhadap seorang Aboy lagi. Beda hero juga sih sebenarnya sekarang. Harusnya tetap masih bisa farming, tapi pressure tetap akan dipegang sih di awal. Untuk angkat ya lantern flare yang bisa dimainkan. Dan masih dengan Cak Dera juga untuk memenangkan atau diharapkan bisa ada di late game. Cuman ini dia pressure yang berarti untuk Baloyski dengan hero assassin yang dipakai. Tipis itu sudah jelas tapi punya damage yang cukup. Langsung purify di depan mata dan Megits menunjukkan keganasannya, tapi nampaknya ada seorang Kiboy yang standby on position. Berhasil didapatkan oleh sosok seorang Megits. Tanpa retribution mereka mencoba untuk masa team fight di depan sana. Badang mundur ke belakang dan bahkan retribution didapatkan oleh Megits. Megits berada di level 4 dengan sangat sigap dan cepat. Dan ini menandakan sedikit pergerakan yang cukup agresif dari pasukan dari tim Geek Farm. Oke, itu dia emblem untuk Baloyski sendiri, emblem assassin Rapture, Master Assassin dan juga Lethal Ignition yang dipakai ya. Jadi full burst ditambah juga membawakan execute. Oke, tapi nampaknya di sana Sasa akan terkena first blood kah? Karena udah tidak ada lagi Purify dan first blood from Baloyski. Oke, ini hati-hati dengan damage Baloy tapi Lutfi. Lutfi bakal coba ditangkap oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan adanya Revitalize berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aboy santai menghilangkan tempo ritme yang dimiliki dari seorang Kairi di depan sana. Ya, Kairi masih level 3 ini. Dia stuck level 3. Oke, dia stuck di level 3 agak cukup berbahaya. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx mereka udah bisa ditutup jalan sama Baloyski. Setidaknya Baloyski kali ini bakal sedikit demi sedikit untuk mendapatkan 1 buah point kill yang mahal. Dan ternyata one by situation, Jared Copeland berhasil dapatkan gold buff oleh sosok Savero. Dan para pasukan dari tim Onyx akan coba dipasang. Gol! Tsunami Slam! Menuju ke seorang Kiboy yang berikan power defense sedikit terlambat. Dan netball untuk seorang Kairi kali ini mencoba untuk melawan sedikit berdansa. Memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Tapi masih agak sedikit aman. miss ya. Itu dia. Dipaksakan sih lebih tepatnya tadi ketika udah gak kena dipaksa flicker lagi. Dan untuk follow up damage-nya juga belum sekuat itu di awal ini. Mungkin tadi karanya kalau ke Kairi dapat sih. Iya, kalau ke Kairi, tapi tadi targetnya kan Kiboy. Iya, targetnya Kiboy sayang banget. Tapi lihat Fishback yang berhasil ditukar dengan 1 point kill dan bahkan para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka kehilangan Kiboy yang gak bisa mendominasi kembali. Dan sosok dari Baloyski berada di depan sana. Mencoba untuk mencari di mana Sas berada, retribusi di shot point. Menghindari kami Kairi. Masih ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kairi tapi terlalu lincah, kancil dari seorang Kairi. Sakit banget tadi stingernya Om. Ya dari Baloy ya, yang memang execute dipakai gak tumbang juga buat Kairi, tapi Baloyski harus hati-hati. Oh, dia nggak boleh sembarangan sih. Oh, nyangkut. kepentok, gak ada yang lihat dan bahkan tumbang Baloyski. Itu dia. Mencoba untuk dapetin 1 buah point kill untuk seorang Kairi tapi sedikit terlambat. Itu dia. Masihkah di performa yang sama? Yeah. Karena range dari Hellcat-nya pun tadi kayaknya masih adaptasi ya dari Baloy. Kepentok makanya kan. Buat dark terror ya tadi ya. Tapi ya, pick of play. Mereka masih punya Kalea juga untuk dibawakan nanti di game. Dan kita harus melihat bagaimana fungsional juga untuk Cak Dera nih yang memang masih sedang melakukan proses seperti ini. Jadi mungkin masih agak sedikit bertahan karena dari tadi juga yang diberikan bantuan itu ada di mid, di T4 dan juga di gold. Oke. Kita lihat di depan sana. Sosok seorang Kiboy akan coba dimakan kembali. Tsunami Slam akan menjadi sebuah jawaban yang sangat nikmat. Kembali dimakan setelah para pasukan dari tim Geek Fam tahu Kiboy masih nggak punya flicker. Ya, dan juga Abo yang berani untuk masuk ya, Arcane Shade, Double Arcane yang bisa agak sedikit mengurangi efek-efek stack yang diberikan dari Lantern Flare juga. Dan untuk Pinya lawan Gops, ini akan menjadi duel yang cukup panjang. Tinggal melihat bagaimana proses pengambilan turtle juga. Lihat Abonya berani banget. Ya dia punya face crack ya, bisa dibilang ya. Anti-sisi ya. Anti-sisi dia yang penting punya ada anti-sisi, dia punya waktu untuk flicker is okay, no problem. Setup dilakukan.
Dari Kairi belum terlihat di mana posisinya. Luffy mencoba zoning out, tapi di sana Darkness Force telah dikeluarkan mencari di mana Kairi berada. Oh, terlihat posisinya. Baloyski mencoba untuk bertahan, tapi ternyata mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Membuat Naked memberikan damage yang besar dan bahkan Luffy di depan sana. Akan ada Fist Crack dan bahkan berpasukan dari Team Onyx. Boom! Coba untuk memulihkan kembali karena 2 Fist Crack dan 1 momen ke atas. Naked gagal didapatkan oleh Team Onyx. Thanks to Gob berhasil menyelamatkan Naked dan bahkan eksekutor kembali di tangan dari seorang Aboy. Wah, ini kerugian yang terlihat pasti dipegang oleh Onyx. Mereka kehilangan Luffy dan sekarang setup turtle-nya bisa dijalankan secara lancar, free untuk Geekfam. Itu hampir aja Mekis tumbang loh. Gobs lagi-lagi nyelamatin dari seorang Mekis di depan sana. Depan pasukan dari tim Onyx kali ini mereka kerugiannya sangat luar biasa. Luffy yang menjadi badan itu kan bisa buat banyak. Lihat. Ya, Dreadnought Armor om, kembali jenjem yang gak akan puas. Ya benar-benar kepegang ya tadi untuk Luffy juga dan Heptasis Force. Ingat ini akan menjadi roamer damager, berarti akan ada lagi hidden striker untuk Geekfam. Mereka akan bisa mengandalkan juga nanti ya untuk roamernya. Apalagi ini first item Heptas sudah cukup sebenarnya untuk Hellcat memberikan poking damage dia. Ini encourage dia ya, bukan dare hit. Karena memang dare hit yang sekarang kayak buat burst damage kurang cocok loh. Kurang beda ya, itu lebih ke support sekarang buat layer hit. Oke. Dan harus menjaga Savero nih. Karena meleng dikit Savero hilang sih jujur ya. Tapi untungnya belum sih. Belum memang. Untung aja belum dari tadi Saveronya belum dimakan. Karena memang kalau ngomongin dari space-nya belum ada Baloyski punya chance untuk bisa dapetin situ. Konsisten Darkness Force dikeluarkan. Coba untuk menakutkan sedikit gerakan-gerakan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat gelap. Gak kedengeran apa-apa dan T-Boy di depan sana bakal coba mendapatkan seorang Baloyski tapi mundur karena belakang. Baloyski termakan dengan saat instan. Memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim Geekfam untuk mundur ke belakang karena tidak lagi bisa melindungi seorang Mekis. Well, Aboy, apakah mereka memaksakan? Ini salah satu disiplin yang harus didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi lihat, Konami Selatan pada following up damage. Tampaknya masih kurang cukup, tapi T-Boy menutup jalan pulang sendiri. Dan dikejar begitu saja oleh seorang Mekis. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban, tapi Cobbs kayaknya dia gak akan melepasin seorang Mekis sendirian nge-dive in seperti itu. Oke, tapi kelihatan sekarang sama Savero. Savero bakal coba untuk dihindari damage yang konsisten telah dikeluarkan. Coles mencoba untuk melakukan body block. Dan Aboy kembali lagi. Harus balik lagi, reset lagi. Mereka harus fokus defense di area mid-nya. Dan sekarang kondisi Geekfam yang unggul om. Ya bukan hanya unggul ya, yang dorong lane jauh ini Baloyski. Enak, ya jadi mereka bisa fokus karena jadi bisa ikut team fight. damage dari seorang Aboy masih terlalu sakit. Tapi mereka nampaknya akan coba team fight dengan full team melakukan takeover terhadap Turtle. Tapi Darkness Force tidak ada informasi dan Tsunami Slam. Tidak ada yang melakukan following up terhadap seorang Keyboy. Tidak ada yang melakukan cover, tapi itu dia damage dari Deadly Poison. Dibalikin. Kita dibalikkan oleh sosok Kadera. Baloyski terkecat, make it versus everybody. Dan make it! Terkena triple kill! 3 point from Kairi. Dan shutdown yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendominasi. Sedangkan Kadera satu-satunya yang selamat dari pertumpahan darah di area top lane. Wah, membuang skill ke arah Lutfi tadi bukan menjadi solusi yang baik. Tapi Obstruct of Destruction? Kayaknya nggak berani. No, nggak Nggak berani. Sangat ditunggu juga tadi ya untuk momennya. Dan timnya yang sekiranya hampir bisa digunakan untuk Geek tadi ternyata. Dibalikan langsung juga dengan adanya triple untuk Kairi. Belum tumbang sama sekali. Objektif didapatkan juga untuk Kairi. Onyx Baloynya dicari, Baloynya dikejar. Bahkan sampai Darkness Force dikeluarkan begitu saja untuk mencari di mana Baloy berada. Ini bermain kucing-kucingan, tapi 1 berbanding 4. Yep. Ini gak bisa sama sekali juga untuk Baloy ya. Kayak miss move dari Baloy akan ada punishment, terangkat lantern dan terkena fist break. Jadi better mungkin untuk mencari angle yang lebih bagus nantinya untuk Baloy agar bisa masuknya enak memberikan deadly poison skill. Harus nahan banget sih om. Yep. Kayak bener-bener nahan banget incer Savero. Mungkin kalau ngomongin tumbang belum tentu, tapi seenggaknya damage-nya bisa masuk dan game fact by GoPay. Baloyski adalah satu-satunya pemain MPL ID yang berhasil meraih kemenangan dengan Hellcat Roamer dengan total 7 kali pick dan win 71%. Wah. Tinggi. Tapi nggak 100 sebenarnya sih. Maksudnya ada beberapa yang kalah Red juga. team Tapi turret itu has been seberapa gitu ya. destroyed. Iya, tapi lihat di depan sana Aboy memaksa Crimson Dragon untuk dirinya sendiri. Tapi damage terlalu besar dari seorang Savero dan gol! Berhasil mendapatkan 1. Bahkan depan sana Luffy terkena damage dari sosok dari turret. Tidak bisa dibentuk kembali. Sansa akan menjadi target utama, tapi Baloyski masih belum terlihat batang hidungnya. Akhirnya kecium oleh seorang Keyboy. Masih lumayan terasa dan Kairi. Wah, Sadira. gila! My God.
Kairi personal nampaknya dengan seorang Kadera. Ditungguin begitu saja dan akhirnya meledak dari sosok seorang Kadera. Meanwhile, dia Aboy. mid lane Aboy udah gak ada jalan lagi. Tidak bisa terlalu lama. Untung aja Sats masih siap dan standby dengan Crimson Beacon. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi pergerakan dari seorang Aboy. Wow, Onyx membalikan semuanya seketika. Iya, maju kembali tadi untuk Aboy-nya juga. Dengan adanya Lord yang terbuka juga Onyx, mereka bisa menuju ke Lord tersebut, tapi masih ada gangguan untuk Purple, di mana Mekis akan dipaksakan menggunakan Retribution. Kayaknya andai pakai pun ya udah Om, tetap akan dilamain juga Lordnya dan gak mau. Mereka lebih milih untuk simpan retrinya buat kontes karena Lord. Ya, tapi mid turretnya akan coba untuk dijaga Gobs, masih bisa. Seharusnya untuk di-clear ya, last katapult di area mid. Lihat bagaimana Onyx mereka pegang untuk boost di depan dari Lord yang pertama ini. Lord ini jadi badan banget sih. Iya, absorb semua yang ada. Cuma itu doang bisa dilakukan lebih. Luis Fanbase, Balik. counter serang Aboy, Crimson Beacon, di copy begitu saja. Tapi Mekis masuk lebih dalam. Terlalu buru-buru. Membuat terpasukan dari Timon. Oh, Terus Exodus mendapatkan satu Lord dan satu Spirit of Distraction yang miss. Berhasil dihindari oleh Timonic. Itu kalau nyangkut mungkin ada team fight tambahan. Ya, tapi ya kalau nggak nyangkut pun di atas ini bakal selalu didorong ya. Cadera bakal ada di sana untuk bisa memperpanjang lane jauh milik dari kita. Oke, ini dia Holy Trinity dari Attack Speed dan memiliki Kadera. Dan nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Farm beda sama di game yang kedua, kali ini akan lebih kuat harusnya. Karena nggak ada yang splash ke arah belakang, Om. Nggak ada splash ke arah belakang. Ya, ini harus defense juga dari Geek-nya. Mungkin mengandalkan ya dari Tsunami Slam juga milik Gobs sendiri. Sedangkan untuk Onyx-nya, kita melihat bagaimana 3 lane push sedang diupayakan oleh mereka dan damage dari Kairi ini. Timing dia masuknya selalu tepat juga. Oh, Baloy kelihatan. Oke, tapi Baloy meledak begitu saja kesetrum di tengah jalan membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa dengan sangat sigap melakukan counter di arah mid lane. Karena mereka sadar 5/4 adalah angka yang sangat baik untuk diri mereka. Meanwhile di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx masih menunggu Bapak Lord yang terhormat untuk menuju ke arah base turret. Oke, perlahan tapi pasti ya, karena slow push juga yang dilakukan di bagian bottom lane. Mereka trigger dulu pasif dari segala lini. Tapi untuk defense ini berbeda loh. Di game sebelumnya ada defensif, sekarang enggak dari Geek Fam. Hanya The Moskov. Dan ini bakal tabrak lagi. Lagi-lagi ada Glorious Pathway yang dibuka. Untuk sedikit mengacaukan ya, Irama melakukan defense terhadap Lord ini. Memang bisa dibersihkan. Tapi pelan dan pasti nih, pressure-nya dari Onyx tidak berhenti sampai di sana. Wah, dan kalau misalnya dari Gobs dapetin Lucky lagi bahaya banget sih. Ini bilang kalau bisa dihajar balik sama Onyx, bisa diselesain gamenya. Iya. Dan tetap ya, jangan lupa nih, perbedaan goldnya nggak se-ekstrim sebelumnya. Jadi siapapun yang nabrak atau siapapun yang defense, mereka punya chance yang lumayan tinggi sebetulnya. Ya, apalagi kalau sampai terlalu nabrak ke dalam ya. Misalnya Onyx juga, tapi point kill tidak jauh berbeda. Dengan bisa dikejar untuk team fight demi team fight-nya. Dari goalnya sebenarnya sudah eksplosif ya untuk Kairi. Banget. Bloodwings juga udah jadi kan? Bloodwing selesai. Sun Sky Piercer loh. Holy Crystal, ya. Sunscape biasa. Bloodwing juga ada. Tanpa glowing kembali ya. Ya, ini agak beda karena memang dua match-nya bukan tipikal yang bisa langsung nge-burst dari belakang ya. Dengan penggunaan dari Lightning Truncheon juga. Oke. Mereka percaya banget ya, bisa nge-burst ya. Kalau kita lihat ya Lim ya. Mereka nggak percaya mau banget bisa nge-burst. Kali ini dan para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun purple untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi informasi yang mereka masih belum tahu, Baloy ini nggak keluar sama sekali, belum tercium sedikit pun di mana Baloy berada. Ya, kemungkinan besar Baloy akan menjalankan dengan yang jauh. Uduh, sakit banget Savero. Gila. Dan bahkan Gop! Kali ini masih bisa dihindar dengan ada Purified, tapi meanwhile Aboy! Flanking game ini dilakukan Crimson Beacon semaksimal mungkin coba dilakukan, tapi lihat di arah belakang ada Balenski. Targetingnya cukup miss, menargetkan ke arah seorang Sos, tapi nampaknya gagal karena Kairi berhasil menyelamatkan kawannya. 3 point ini dapat oleh seorang Kairi, membuat para pasukan dari tim Geek porak-poranda. Kairi langsung respon ke arah Sans tadi, lihat gak? Iya, Dia langsung iya. tarik mundur, dia nggak maju lebih dalam lagi, dia langsung putar arah damage-nya. Sekarang 2 melawan 5 nih. Masih ada defensive high ground juga, ada Cadera dan Onyx. Sepertinya mereka memilih untuk mengambil Lord. Ya, lebih aman ya untuk pengambilan dari Lord juga. Dan ini sangat-sangat clear untuk Lord. Karena kalaupun Gobs ada sendirian tanpa follow up, ini Gobs akan tumbang secara cuma-cuma. Dia harus Betul. kembali lagi ke belakang. Betul banget. Dan kali ini Spear of Distraction-nya sekalipun nyangkut ya, menurut aku nggak bakal worth it juga sih. Nggak bakal worth it sama sekali untuk bisa mendapat. Oh, Oki Boy
Terlihat posisinya, Cops. No, enggak. Untuk masih terlalu jauh ya. Gak ada flicker juga. Iya. Mungkin kalau ada tadi bisa dipaksakan, seenggaknya jadi ada 4 lawan 5 kan. Ketika lagi defense dari Lordnya. Dan balik lagi ini perbedaan gold yang sebenarnya gak se-ekstrim game sebelumnya. Yep. Gigma masih punya chance. Oke, Masih kuat lah nahannya, Om. ya tapi gignya juga mereka harus calculate. Bagaimana cara ketika kita melihat tadi, Baloyski memang sudah ada di bagian belakang. Dia sudah masuk, tapi ternyata pengawasan dari Onyx adalah tidak melepaskan pandangan dari Sans. Iya lo gila. Kyrie udah maju ke depan, mundur lagi, Om. Dijaga Sans ya. Dijaga, Crimson bener-bener Beacon juga masih dikejar aktif langsung. masalahnya. Ya, tapi gue penasaran sih ini dengan Hellcard di kondisi under ya. Apa Apa yang mau dilakukan nih? Ya, apa yang mau dilakukan? Split paling. Split agak cukup sulit sih, nggak mungkin cukup damage. Tapi lihat kalau Spectre di arah top lane membuat perpasukan dari tim Onyx, mereka terkena Spacey Strike. Tapi dengan adanya shot dan seorang Kiba yang tidak terlihat membuat perpasukan dari tim Gigma, mereka harus memutar belakang. Melepaskan 2 base turret adalah sebuah jawaban yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Karena gak ada lagi lini yang bisa mereka lakukan. Ya. Fokus ke arah bottom lane sekarang. Iya. Fokus ke arah bottom lane, lihat damage-nya. Udah lumayan sakit. Jangan hiraukan damage yang diberikan oleh seorang Kadera. Itu memang kecil-kecil lama-lama jadi bukit itu damage-nya. Masih ada next wave juga nih, bakal dilanjut seperti sama Onyx. Oh, Lutfi terlalu sakit dan bisa dibendung, tapi yang dipastikan adalah 1 turret yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Oke, objektif berarti Om, dan 3 base start ternyata. Ya, sudah dihabiskan oleh Onyx juga dan mereka mundur kembali. Berarti untuk next-nya ya akan ditabrak pastinya ya dengan pengambilan dari Lord juga. Tapi setup untuk Gig main pick off ini mereka harus dapetin karena secara draft mereka juga mereka kan ngajak buat main pick off. Oke. Mungkin cara pick off, tapi lihat bentengnya terlalu tebal, bro. Ini benteng terlalu tinggi, sulit untuk ditembus itu. Cadera juga sudah diberikan orange buff. Ya cukup oke lah untuk caderanya. Tapi positioning dari Baloyski, dia sendirian di sana. Tidak akan ada follow up juga. Ingat ya, ini butuh banget antara Hellcard yang melompat dengan follow up atau dengan kalian dengan Tsunami Slam-nya juga. Oke, tergantung ya. Lihat dari semakin jauh gold yang dipegang sama Onyx. Dan gue semakin melihat Baloyski yang mau nggak mau dia harus kontrol kan. Iya. Kontrol dari mapnya. Cuma bedanya, ya ketika ketemu orang sekarang dia nggak bisa nge-punish. Iya, dia mundur. Damage-nya kurang. Mending kabur. Ya kayaknya siapapun yang ketemu dengan Balo ya bisa dapetin point kill gitu Karena loh. masih jauh, Om. Dengan damage yang diberikan Baloy sampai saat ini ketika lawannya yang goldnya udah jauh banget, dia nggak punya apa-apa. Mungkin kayak Savero ataupun Kyrie kalau kena ya presisi di tengah pas, setengah mah hilang. Tapi ya udah gitu loh, yang ya udahlah. Masih perlu follow up damage lagi untuk nyelesain itu. Ya, mungkin 1 item damage lagi ya untuk Balo. Bisa. Celtic Roar punya, DHS punya. Penetration ya berarti yang dikejar untuk Baloyski. Nah 2 wave sebagian top Gig harus clear. Wave tersebut juga 8 second untuk Next Lord. Kontes Langsung disambut. Kalau menurut kalian kontes apa enggak? Menurutku kontes. Wajib di kontes. Ini ada make it juga kan, yang retributionnya lebih enak. Lebih power. Yap, untuk landing jauh, oh ternyata Baloy bukan Cadera. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Gigma untuk bisa maju ke dalam Lord Pit. Tapi langsung ada Council Camp dari Saki Boy. Tercancel begitu saja, free dari Kadera ke arah belakang. Mungkin sudah di pilihan utama. Davis nggak bisa dibendung, tapi Luffy lihat. Satu-satunya bisa diberikan Baloy, Davis dan bahkan Kyrie. 3 poin untuk kesekian kalinya. 3 poin kill hilang. Di depan mata, hanya the best turret, ini bencana. Menyisakan 2 member kali ini Aboy dan Cadera untuk defense. Oke, tapi lihat Sans! Langsung terkena damage. Terlalu besar yang bisa diberikan seorang Kadera. Free dari belakang, udah tidak ada lagi Purify membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka mencoba mendapatkan seorang Kadera. Fokus karena best turret. Gak boleh apa terjadi, tapi Savero! Wipe out! Sampai dan wipe out! Onyx! Indonesia! Mulai bangkit! Dan mampukah mereka melompat dari zona merah? Ini salah satu anak tangga yang berhasil mereka pijak Ya, mereka untuk mencoba menuju ke babak playoff. harus keluar kali ini dari era keterpurukan.